Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita ya tentang PHP, di mana di minggu lalu kalian juga udah paham ya tentang bagaimana sih pemanfaatan PHP di dalam sebuah website ya kan, untuk menyimpan nilai di sebuah variabel, bagaimana memprosesnya dan lain-lain ya. Nah itu sedikit dari kegunaan PHP. Nah ini kita lanjut khusus untuk PHP-nya. Jadi nanti setelah UTS ya, setelah UTS baru kita full ke database dan mulai mengerjakan sebuah website. Oke, nah ini hari ini kita bahas tentang array dan function, di mana hari ini yang di awal kita akan mempelajari tentang array ya. Mungkin kalian juga udah paham tentang array di bahasa pemrograman lain, cuman ini untuk lebih mengulang kembali biar lebih paham lagi bagaimana sih array di dalam PHP ya. Nah, kenapa sih harus belajar array ya? Balik lagi, array lagi. Mungkin kalian masih bingung di pemrograman lain atau yang udah paham lebih bagus ya. Nah, ini akan dibahas. Nah, sebelumnya kalian melihat dulu dari gambar yang ini ya. Jadi di situ terlihat bahwa ada 3 variabel ya. 3 variabel produk 1, kemudian variabel produk 2, kemudian ada variabel produk 3 ya kan, di mana masing-masing memiliki value ya, di mana produk 1 itu value-nya modem, kemudian produk 2 isiannya itu hard disk, kemudian produk 3 nilainya itu adalah flash disk. Nah, kemudian ini di bawahnya hanya untuk menampilkan ya. Nah, dari contoh script PHP yang di sini yang kalian lihat, nah itu akan kurang efektif apabila terdapat adanya 100 produk ya, bahkan misalnya ribuan produk. Jadi mungkin ini kan hanya ada 3 produk ya, modem, hard disk, flash disk. Mungkin aja ada ribuan produk ya kan, itu itu akan membuat program atau script PHP-nya kurang efektif. Kenapa? Karena kalian akan membuat variabel sebanyak mungkin ya kan. Jadi misalnya ada 100 produk, kalian akan membuat 100 variabel juga. Nah, itu kan kurang efektif ya kan. Nah, oleh karena itu dibutuhkanlah array di sini. Nah, array itu apa sebenarnya? Nah, array merupakan tipe data terstruktur yang berguna untuk menyimpan sejumlah data yang bertipe sama ya umumnya ya. Nah, bagian yang menyusun array disebut elemen array, yang masing-masing elemen dapat diakses tersendiri melalui indeks array-nya. Nah, indeks array dapat berupa bilangan integer maupun string. Nah, di dalam PHP, oke lah. Nah, di dalam PHP, array adalah struktur data yang memungkinkan Anda untuk menyimpan beberapa elemen dalam satu variabel. Jadi, elemen-elemen disimpan sebagai pasangan nilai kuncinya, bahkan juga dapat digunakan sebagai dapat menggunakan sebuah array setiap kali ada kebutuhan untuk menyimpan daftar dari elemen. Nah, umumnya semua item dalam array bertipe sama ya, dalam satu array. Nah, dan jangan lupa juga indeks array selalu 0 ya di indeks awal. Indeks awal array itu adalah 0, jadi misalnya di sini ada 3 array ya. Di sini array yang pertama adalah array 0, kemudian yang kedua array pertama, kemudian yang ketiga array yang kedua. Jadi indeks array itu memang selalu 0. Jadi misalnya ada array yang pertama yang ke 0 itu berisikan hard disk, kemudian indeks ke 1 itu berisikan flash disk, kemudian indeks ke 2 berisikan modem. Nah, bagaimana penulisan penulisan array di PHP ya? Nah, penulisan array di PHP lama itu bisa menggunakan seperti ini ya. Tapi untuk sekarang bisa langsung menggunakan ini kurung siku seperti ini. Jadi kita buat sebuah variabel, terserah mau buat variabel apa ya.
kendaraan misalnya. Kita bisa ngebuat sebuah value yang banyak di dalam satu array. Ya, fungsi array itu ya untuk menyimpan beberapa nilai. Jadi array seperti ini yang versi lama. Nah, di sinilah kalian bisa buat misalnya kendaraan, misalnya mobil, motor, beca, bus, dan lain-lain. Nah, ini penulisan versi lamanya. Kalau misalnya penulisan versi terbarunya, sebenarnya nggak baru-baru kali sih. Cuman sekarang udah digunakan seperti ini. Jadi langsung aja penulisannya, misalnya kita tetap buat variabel baru ya, variabel kendaraan misalnya. Nah, langsung aja kurung siku. Langsung isinya apa? Misalnya mobil, motor ya, bus, dan lain-lain. Jadi kalian nggak perlu lagi penulisannya satu nilai, satu variabel ya. Seperti yang di atas kan contohnya. Ya, satu nilai, satu variabel, ya kan? Satu nilai, satu variabel. Nah, dengan array kita bisa menyimpan isian value-nya itu di dalam satu variabel menggunakan array. Nah, paham ya kegunaan array di sini? Jadi kalau kita lihat yang contoh di atas tadi, itu kan ada modem, hard disk, dan flash disk. Itu bisa kita gabung aja di dalam variabel produk misalnya ya. Produk sama dengan langsung aja untuk penulisan array ya kan, kurung siku, di dalamnya ada modem, hard disk, dan flash disk. Seperti itu ya. Nah, penulisannya jangan lupa kalau misalnya kita pakai string, pakai petik 2. Kalau di angka, nggak perlu pakai petik 2. Ya, sama seperti biasa ya, penulisan di dalam sebuah variabel. Begitu juga penulisan di dalam array. Di dalam array, kan ini di kurung siku. Kalau dia string, pakai petik 2. Misalnya yang tadi ada modem, ya kan, modem. Koma, baru apa tadi? Flash disk ya. Misalnya, pakai petik, baru apalagi isiannya tadi USB ini mungkin ya. Nah, itu dia. Pakai petik. Nah, di dalam array bisa juga di dalamnya bercampur ya, ada string, kemudian angka seperti ini, ataupun yang true false, atau pakai dengan koma. Nah, tipe datanya itu bisa berbeda-beda di dalam satu array, itu bisa. Oke, itu cara penulisannya ya, udah paham ya. Jadi kalau yang gampang kalian tinggal pakai kurung siku seperti ini di dalam sebuah variabel untuk menyimpan ya. Menyimpan array. Nah, kemudian kita sudah menyimpan nilai ya di dalam sebuah array. Nah, bagaimana menampilkannya? Nah, untuk menampilkan isi array, kita bisa memanggil indeksnya ya. Jadi di sini kan ada contohnya nih, variabel barang ya kan, di sini. Kita membuat sebuah variabel barang, kemudian kita membuat array. Di dalam variabel barang itu terdapat 3 produk misalnya, atau 3 value lah ya kan, yang berisikan buku tulis, penghapus, dan spidol. Ya. Jadi dalam satu variabel udah ada 3 nilainya nih. 3 value-nya, ada buku tulis, penghapus, dan spidol. Nah, kemudian bagaimana menampilkannya? Menampilkannya kita memanggil indeksnya seperti ini ya. Jadi, kenapa dia jalan? Kita memanggil indeksnya. Jadi, echo panggil variabel, baru kita panggil indeksnya. Kalau kita buat indeksnya 0 di sini, maka nanti hasilnya adalah buku tulis ya. Kalau kita manggil variabel barang yang indeks ke 1, dia akan menghasilkan penghapus.
Kalau variabel barang indeks kedua, ya kan, dia akan memanggil spidol. Jadi ini indeks ke-0, ini indeks ke-1, ini indeks ke-2. Ya. Paham ya untuk tentang array ya? Oke. Nah, jadi ini hasilnya nih. Dia manggil barang 1, barang ke-0, buku tulis. Barang ke-1, indeks ke-1 penghapus. Kemudian indeks kedua adalah spidol. Dan jangan lupa kita memanggil memang nama variabelnya ya, karena di variabel itu memang dapat menyimpan sebuah array ya. Oke. Nah, di sini katanya cara menampilkan array juga pada di atas masih kurang efektif. Nah, ya kan? Karena kalau misalnya lah seperti yang tadi, misalnya ada 100 value ya kan, misalnya di dalam array. Berarti kan kita harus echo terus-terusan sampai ke bawah ya kan, barang ke-0 dan seterusnya sampai barang indeks ke-99 misalnya ya kan, untuk yang barang ke-100. Nah, itu kan pasti masih kurang efektif karena kita harus melakukan penulisan terus-menerus echo variabel indeks keberapa dan seterusnya sampai ke 99. Itu masih ke indeks ke 99. Belum lagi kalau misalnya value-nya itu lebih dari 100. Nah, itu masih kurang efektif. Lalu bagaimana? Katanya kan. Nah, kita manfaatkanlah perulangan di sini. Jadi kenapa kita udah belajar perulangan di minggu-minggu sebelumnya, karena memang perulangan ataupun kondisi itu selalu kita gunakan ya. Jadi memang harus paham juga untuk perulangan dan kondisi. Seperti ini contohnya, ya kan, untuk biar lebih efisien dan efektif, kita menggunakan perulangan. Jadi nggak perlu kita manggil echo barang indeks ke sekian, baru bawahnya echo barang indeks ke sekian, dan seterusnya sampai habis. Nah, kita langsung bisa menggunakan perulangan. Nah, perulangannya bagaimana? Nah, kita menggunakan fungsi count ini. Bentar ya. Oke, kita menggunakan fungsi count di sini. Mana dia? Oh, ini. Fungsi count di mana dia akan langsung menghitung keseluruhan dari isian si variabel barang. Jadi di sini kan kita dibilangnya lakukan perulangan dimulai dari 0 ya. Variabel i diawali dengan 0, diinisialisasi 0, kemudian baru kita lakukan perulangan sampai dengan i-nya itu lebih kecil daripada total keseluruhan dari barang. Baru dilakukan perulangan penambahan 1. Baru kita tampilkanlah si barang, si variabel i. Ya kan? Jadi variabel yang di awal pastinya barang indeks ke 0 ya kan, karena i-nya sama dengan 0 di awalin ya kan. Baru next kita cek lagi, nanti akan ditampilkanlah barang indeks ke 1 ya kan. Kemudian balik lagi, dicek lagi, akan ditampilkanlah barang indeks ke 2 ya kan. Otomatis i-nya adalah 2 kan. Baru kita cek lagi ke atas, berarti kan i-nya udah sama dengan 3. Nah, kalau 3, apakah 3 lebih apakah 3 lebih kecil daripada 3? Karena ini kan totalnya count ini kan menghitung keseluruhan ya kan dari isian si variabel. Ini kan totalnya 3.
Kalau si variabel i lebih kecil daripada 3, maka dia tidak akan memproses lagi. Jadi keseluruhannya hanya akan menampilkan variabel barang berindekskan 0, 1, dan 2. Nah, itulah fungsinya kalian belajar juga perulangan ya, jadi pakai perulangan. Oke, gimana hasilnya? Tuh, tetap sama ya hasilnya. Tampilkanlah buku tulis, penghapus, dan spidol. Nah, kalian bisa coba-coba juga, kalian tambahkan ini di sini. Misalnya pulpen ya, ataupun pensil, VS, dan lain-lain misalnya. Nah, kalian bisa membuat seperti ini juga untuk menampilkan secara keseluruhan. Jadi dia lebih efektif dan efisien ya untuk menampilkannya. Jadi tidak satu-satu dipanggil, tapi menggunakan variabel, menggunakan perulangan. Nah, sebelumnya kan di saat kita menggunakan perulangan, selain for kita telah mempelajari tentang while juga. Begitu juga dengan untuk menampilkan isi array ya. Kita bisa menggunakan selain for menggunakan while juga di sini. Nah, bagaimana penulisannya? Sama seperti di awal ya, kalau while itu diinisialisasi di awal seperti ini, baru kita panggil aja seperti biasa, mirip hanya perbedaan di penulisannya aja dengan for. Nah, hasilnya itu sama juga, dia akan melakukan penampilan dari variabel barang indeks ke 0 ya, sampai dengan indeks terakhir sesuai dengan ketentuan yang ada di sini. Dia lebih kecil daripada total keseluruhan barang. Oke, nah ini kita lihat dulu ya. Kalian juga coba. Jangan lupa aktifin SAMPP-nya di running Apache dan MySQL-nya. Oke, ini yang tadi ya, area yang pertama. Kita bagi dua aja layarnya. Oke, ini ya. Yang pertama tadi, ini array kedua, masih sama, ini array ketiga. Ya. Oke, nah kemudian bagaimana sih cara menghapus array setelah kita tadi udah bisa membuat array, kemudian bagaimana menampilkannya, ya kan? Kemudian bagaimana kalau kita mau menghapus array tersebut. Nah, kalau kita mau menghapus isi array yang ada, kita bisa menggunakan fungsi unset seperti ini. Bagaimana penulisannya? Seperti biasa juga, diawali dengan kita membuat sebuah variabel yang berisikan array. Misalnya ini ya, variabel hewan, ya, itu hewan yang berisikan ada burung, kucing, dan ikan misalnya. Nah, kemudian kita misalnya mau menghapus, soalnya saya biasa pakai mouse-nya sekarang nggak kelihatan. Nah, itu dia ya. Untuk menghapusnya, kita pakai unset, fungsi unset. Nah, di dalam fungsi unset ini, ya, di dalam kurungnya kita buatlah array keberapa nih, array indeks keberapa nih yang mau dihapus. Jadi kita tinggal tuliskan aja variabel indeks keberapa yang mau dihapus. Misalnya kita mau menghapus indeks ke-1. Indeks ke-1 itu yang mana? Jangan lupa kalau array diawali dengan indeks pertama itu 0 ya. Kemudian ini 1, ini 2. Berarti kita mau menghapus si kucing nih, si indeks yang pertama, indeks ke-1. Ya kan? Nah, maka ketika misalnya kita mau melakukan penampilan secara keseluruhan ya, pakai print R, kita mau menampilkan misalnya secara keseluruhan si variabel hewan. Apakah yang terjadi ketika dihapus? Maka
ditampilkanlah seperti ini. Jadi penampilannya adalah setelah dihapus indeks ke 0 itu adalah burung, indeks kedua adalah ikan. Jadi indeks ke 1 itu sudah terhapus nih contohnya ya. Oke, ini yang array keempat ya. Tuh. Oke. Nah, jadi kan kita mau membuat sebuah variabel yang berisikan array ya. Jadi kita buat di sini variabel hewan yang berisikan ada burung, kucing, dan ikan ya kan. Nah, bagaimana menghapusnya? Menghapusnya adalah kita buat unset seperti ini. Nah, kemudian di dalam kurungnya kita buat variabel indeks keberapa nih yang mau dihapus. Jadi kita buat variabel hewan ya kan. Kita menghapus variabel hewan yang array yang ke-1, array yang berindekskan 1. Berarti kita menghapus si kucing. Ya kan? Nah, kemudian kalau misalnya kita mau menampilkan secara raw data ya, kita bisa pakai perintah printr seperti ini, baru kita panggil aja secara keseluruhan isi variabel. Nah, itu bisa. Kita save. Nah, dia akan memunculkan isian dari si variabel hewan, di mana variabel hewan itu berisikan sebuah array, di mana array indeks ke-0 itu adalah burung, kemudian indeks keduanya adalah ikan. Nah, kalau misalnya kita nggak hapus tadi, kita tutup aja unset-nya ya, kita save. Nah, ini awalnya seperti ini ya. Jadi ada indeks ke-0 burung, indeks ke-1, indeks kucing, kemudian indeks kedua adalah ikan. Nah, ketika kita hapus pakai fungsi unset ya, tadi hasilnya hanya ada indeks ke-0 dan indeks kedua. Bagaimana kalau misalnya kita hapus indeks ke-0? Maka dia akan menampilkan hanya indeks ke-1 dan kedua. Nah, itulah dia cara untuk melakukan penghapusan array ya. Contohnya pakai fungsi unset. Oke, paham ya? Nah, selain kita menghapus, kita juga sebenarnya bisa menambahkan array. Ya. Tadi kan udah dihapus misalnya salah satu array indeks kesekian. Nah, sekarang kita bisa menambahkan array ke dalam sebuah array yang ada. Jadi di sini nih katanya ada dua cara yang bisa dilakukan untuk menambah isi array. Nah, yang pertama mengisi langsung ke nomor indeks yang ingin ditambahkan ya. Kemudian yang kedua, mengisi langsung ke indeks terakhir. Nah, caranya adalah bisa dilihat di contoh 5. Kalian buat juga ya. Dan uji coba juga biar lebih paham. Kita langsung buka di VS Code-nya aja. Jadi di sini ada seperti yang tadi ya, ada variabel hewan yang berisikan array di mana isiannya itu ada burung, kucing, dan ikan. Nah, untuk menambahkan isi array ya, kita tinggal bisa menambahkan indeks ke indeksnya berapa nih. Jadi misalnya kalau kita mau menambahkan ke indeks yang ketiga, ini kan berarti indeks yang 0, 1, 2, berarti kan yang ketiga yang terakhir ya. Tambahkan aja variabel hewan, baru indeks ketiga sama dengan kuda misalnya. Kemudian salah satu caranya lagi adalah menambahkan otomatis. Jadi isian array-nya itu yang ditentukan itu tidak kita tentukan. Kalau ini kan kita tentukan nih. Saya mau masukin si kuda kepada indeks yang ketiga. Nah, kalau ini caranya
kalian tidak usah menuliskan indeks keberapa, tapi dia nanti akan otomatis masuk ke indeks terakhir. Nah, kita save hasilnya. Kelima ya. Nah, hasilnya adalah seperti ini, burung, kucing, ikan, kuda, ayam ya. Jadi burung, kucing, ikan, kuda, ayam. Bagaimana kalau kita membuat di sini array kedua, misalnya kita save, kita refresh, maka dia akan langsung otomatis menimpa. Bisa dilihat ya. Tadi kan ada burung, kucing, ikan ya kan. Nah, ketika kalau misalnya kita buat di sini mau memasukkan si kuda pada indeks kedua, otomatis kan di sini sudah ada nih, ya kan di atas. Kalau indeks keduanya itu adalah si ikan. Kalau kita buat di sini indeks kedua, kita masukin si kuda, otomatis si kuda ini akan menimpa si ikan. Jadi kalau misalnya dibaca secara raw data, ikannya itu udah nggak ada lagi karena digantikan dengan kuda. Istilahnya adalah si kuda menimpa ikan, ya, seperti ini. Jadi dia bisa di dalam array itu dia bisa melakukan proses penimpaan data, ya, tergantung apa yang kalian mau. Begitu juga ini misalnya kita buat di sini 0 ya. Nah, otomatis si burung itu akan ditimpa dengan si kuda, ya. Jadi ini contohnya, misalnya kita buat array ketiga tadi. Nah, otomatis dia tidak akan menimpa siapapun, ya kan? Jadi otomatis ketiga. Oke, nah seperti itu. Oke. Nah, ini dia ya, ada note-nya. Apabila menambahkan pada indeks yang sudah memiliki isi, seperti yang tadi, maka isinya akan ditindih atau ditimpa ya, dengan yang baru. Jadi dia bukan terhapus, tapi tertutupi, ditimpa oleh array yang baru. Nah, kemudian ada apa namanya array, macam-macam array ya. Yang pertama ada array asosiatif, di mana array asosiatif ini adalah array yang indeksnya tidak menggunakan nomor ataupun angka. Nah, indeks array asosiatif ini berupa kata kunci. Bagaimana contohnya? Jadi bisa dilihat di sini. Kalau array asosiatif itu, kan kalau misalnya sebelumnya itu kita bisa membuat misalnya variabel kuliah, ada matkul, ada program, ada semester. Nah, kalau array asosiatif ini, di setiap value-nya itu memiliki nilai lagi. Ya, jadi penulisannya, saya coret di sini aja ya, biar lebih paham kalau array asosiatif. Jadi sebelumnya kan kita belajar kalau array itu yang di atas ya, misalnya ini variabel kuliah ya kan. Isinya itu adalah array matkul misalnya, matkul. Kemudian ada program studi misalnya ya. Kemudian ada semester misalnya. Oke. Nah, kalau array asosiatif ini di setiap nilainya ya, di setiap nilainya ini memiliki nilai lagi. Nah, itu dia array asosiatif. Jadi penulisannya bagaimana? Penulisannya bisa dilihat di sini ya. Jadi membuat value dari isian si array kita pakai ini ya. Tanda sama dengan dan panah. Artinya adalah nilai dari si value-nya itu. Jadi di dalam variabel kuliah terdapat tiga array ya, 3 array di mana
masing-masing array memiliki nilainya masing-masing. Jadi misalnya array indeks pertama, array indeks ke-0 ya, yang pertama, indeks ke-0 adalah matkul ya, mata kuliah. Di mana mata kuliah ini memiliki nilai pemrograman web. Nah, kemudian pada array indeks ke-1 yaitu adalah program ya kan. Ini kan indeks ke-0, ini indeks ke-1, ini indeks ke-2. Nah, di program ini memiliki nilai PHP ya kan. Nah, kemudian begitu juga di indeks kedua semester memiliki nilai 3. Artinya misalnya mata kuliah pemrograman web, program PHP semester 3 ya kan. Nah, bagaimana mencetak isi array asosiatif ya? Bisa dilihat di sini untuk melakukan pencetakannya, untuk menampilkannya. Menampilkannya adalah tinggal kita panggil aja pakai tanda siku seperti ini, panggil nama array-nya. Nama value array-nya misalnya mata kuliah, matkul ya. Nah, dia akan memanggil isian dari si array tersebut, yaitu pemrograman web. Begitu juga kalau misalnya dipanggil seperti ini, dia akan memanggil isiannya, value-nya, PHP. Semester akan memanggil isian value-nya adalah 3. Tapi jangan lupa, sebelum dari pemanggilannya, disertakan variabelnya. Jadi kita nanti memungkinkan banyak variabel di sini. Jangan lupa di sini kita panggil variabel kuliah. Ya, harus disertakan. Jadi ada kalau misalnya memanggil itu variabelnya, nama variabelnya apa, ya kan? Baru kurung siku nama nilainya, misalnya matkul tadi. Nah, ini cara pemanggilannya ya, seperti ini. Kita tes ya. Oke. Ini balik lagi, di sini ada variabel kuliah, ya kan? Yang berisikan nilai setiap array ya. Nilai yang ada di array indeks ke-0, ke-1, dan ke-2, di mana masing-masing memiliki nilai. Ya. Ini nilainya masing-masing seperti ini. Nah, bagaimana memanggilnya? Memanggilnya jangan lupa kita tambahkan dulu di awalnya, kita panggil variabelnya. Karena memungkinkan di sini nanti kalian kalau udah pemrograman banyak ya, itu banyak variabel-variabel, nama variabel lainnya. Misalnya ada variabel mahasiswa mungkin, ya kan? Kemudian variabel dosen mungkin yang isinya nanti akan ditambahkan. Jadi kita kan memanggil isiannya ini, harus disertakan juga nama variabelnya ya. Karena nanti akan tidak bisa dipanggil karena kita programnya bingung nih mau manggil variabel dari mana nih si isian array-nya. Oke, jadi seperti ini ya untuk penulisannya. Memanggilnya adalah menggunakan variabel dulu dipanggil, baru kita sertakan isi array-nya, value array-nya ya. Kalau array asosiatif, karena di dalam ini, di dalam matkul ada value lagi, yaitu pemrograman web. Nah, bagaimana hasilnya? Hasilnya seperti ini ya. Oke, ini H2 untuk pemrograman web. Kemudian bahasa titik 2, kita manggil si PHP.
Kemudian semester, titik 2 kita panggil si semesternya ini adalah 3. Itu ya. Oke. Nah, kemudian selain dari array asosiatif ya, di mana ada value di dalam sebuah array lagi. Nah, bagaimana kalau multidimensi? Nah, multidimensi ini lebih luas lagi ya. Artinya adalah array memiliki dimensi lebih dari satu ya. Biasanya digunakan untuk membuat matriks ya, ataupun graph, ataupun struktur data yang rumit lainnya. Nah, secara ininya, secara gampangnya ya, kalau asosiatif tadi itu kan masing-masing memiliki nilai ya. Ini memiliki nilai yang ini ya kan, ini juga memiliki nilai yang ini. Nah, kalau multidimensi, pada setiap array indeks ke misalnya ini kan 0, 1, 2, 3. Nah, di dalam beberapa nilai array-nya ataupun di semuanya itu memiliki lebih dari satu isian nih. Misalnya ada 3 nih sini kan, renang, masak, baca misalnya. Jadi dia lebih beranak lagi ya. Kalau yang tadi di atas kan hanya satu-satu ya. Di sini di array asosiatif. Ya kan? Ini memiliki nilai lagi, tapi hanya satu-satu. Kalau multidimensi, dia akan menambah memiliki nilai lebih banyak lagi, lebih dari satu. Seperti yang ini, misalnya hobi, bisa renang, masak, baca, ya kan? Nah, ini bahkan dia beranak lagi nih. Ada Facebook dan Twitter. Nah, Facebooknya memiliki lagi anak, si Kartika misalnya. Nah, Twitter memiliki lagi anak. Nah, seperti itu. Jadi dia lebih bercabang ya, lebih, makanya dibuat namanya adalah multidimensi. Nah, pemanggilannya bagaimana? Sama seperti yang yang tadi, kalau misalnya mau manggil dia lebih detail lagi. Nah, strukturnya kalau kalian mau lihat strukturnya seperti ini. Nah, array-nya itu array yang pertama ya kan. Ada array yang indeks ke 0, ada nama 1, 2, 3 ya kan. Nah, array indeks ke 0 isiannya adalah nama. Yang berisi ada value-nya si Kartika ya kan. Kemudian array indeks ke 1 yaitu adalah NIM. Memiliki value lagi, isinya adalah 10101001. Begitu juga dengan alamat ya kan, isiannya misalnya bunga asoka nomor 3 misalnya. Nah, si hobi ya kan, array indeks ketiga adalah hobi. Nah, di dalam hobi ini memiliki array lagi di dalamnya. Ada array ke 0, 1, 2, yaitu adalah renang, masak, dan baca. Kan? Nah, kemudian ini yang keempat ya. Array indeks keempat adalah akun. Nah, di dalam akun ini memiliki array lagi di dalamnya, yaitu ada ini array ke 0 ya, array ke 1 yang bernama Facebook. Kalau misalnya indeks ke 0 pada si array keempat ya kan. Kemudian ada juga indeks ke satunya si Twitter yang berisikan nih masing-masing. Jadi dia lebih bercabang lagi ya. Kalau misalnya kalian membandingkan dengan array yang di awal ya, yang masih yang biasa. Nah, ini dia multidimensi. Nah, ini kan dia nih ya. Ini kan isian array hanya seperti ini kan. Nah, kalau multidimensi itu dia lebih mendetail lagi, bercabang ya. Itulah membedakan, ini dia ya. Bercabang lagi seperti ini dan bercabang lagi seperti ini. Itulah dia bedanya juga dengan asosiatif. Kalau asosiatif yang tadi, dia masing-masing memiliki satu nilai. Berarti kalau misalnya kita tarik garis, misalnya seperti ini, sampai array dari indeks ke 0, 1, 2, nah ini masih asosiatif ya namanya. Asosiatif.
Kalau udah seperti ini udah multidimensi. Nah, kalau misalnya multidimensi ini juga digunakan umumnya itu digunakan pada penggunaan seperti yang tadi dijelaskan, matriks seperti ini. Jadi di matriks ini misalnya kita mau menghitung matriks ke 1 ya. Jadi ini kan dilihat apa namanya? Matriks ke-1 dan baris ke-2. Ya. Artinya itu adalah matriks yang indeks ke-1 dan baris indeks keduanya. Jadi di sini bisa dilihat ini adalah indeks ke 0, 1, dan 2 ya. Ya kan kalau misalnya dilihat. Jadi yang dicek akan pertama kali kita mau mengecek si matriks yang indeks ke-1 nih. Indeks ke-1 yang mana dicek? Oh, ya itu ya adalah yang ini. 7, 5, dan 0 ya kan? Ya kan? Indeks ke-1-nya kan? Nah, kemudian kita cek lagi nih indeks keduanya dari si indeks pertama tadi yang udah diambil tadi, indeks ke-1. Indeks keduanya yang mana? Nah, kita cek ini kan 0, ini 1, ini 2. Berarti dipilihlah yang ini. Hasilnya adalah 0. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita mau mencari misalnya matriks indeks ke misalnya 0 dan 1 misalnya. Nah, bagaimana hasilnya? Apa yang akan ditampilkan? Nah, balik lagi yang kita akan cek adalah pertama kali indeks ke 0-nya mana nih? Indeks ke 0 yang mana? Nah, yang ini kan, yang berisikan 2, 3, 4. Ya kan? Baru dicek lagi nih, indeks ke 1 dari si 0 yang tadi, yang udah di awal. Yang satunya mana? Berarti kan ini 0, ini 1, ini 2. Nah, hasilnya akan adalah 3. Oke, satu lagi ya, misalnya saya mau cari matriks indeks ke misalnya 2, kemudian 0, ya kan? Nah, apa jawabannya? 2 itu adalah 4, 3, 8, misalnya kan. Kemudian 0-nya pastinya yang ini. Jadi hasilnya adalah 4, seperti itu ya. Itu kalian uji coba ya. Oke, nah ini ada latihan ya. Latihan untuk kalian kerjakan berdasarkan contoh 7 ya. Contoh 7. Nah, yang ini contoh 7 adalah tentang array multidimensi ya. Nah, berdasarkan contoh 7, buatlah deskripsi singkat tentang Anda, jadi di mana hobinya lebih dari 2. Lalu buatlah skrip untuk menampilkan hanya salah satu hobi Anda ya. Jadi kalian buat misalnya hobinya di dalam array. Di dalam array kalian itu hobinya adalah baca, kemudian ada juga hobinya adalah main misalnya ya, main. Nah, saya mau ini kalian memanggil hobi kalian ini, mengambil isi array dari si hobi, terserah mau apa, yang mana ya, mau array keberapa, indeks keberapa. Saya kalian mau menampilkan hanya satu aja. Salah satunya adalah baca misalnya. Jadi tampilkan hobi saya selain berenang adalah membaca. Jadi hobi saya selain main adalah membaca seperti ini ya. Jadi ini string biasa clue-nya. Ini string biasa. Nah, yang ini kalian ambil dari salah satu
hobi yang udah kalian buat di array di atas. Itulah ininya ya. Latihannya segera dikumpulkan, baru kalian lanjutkan ke video selanjutnya. Oke, sampai di situ aja dulu videonya ini, akan saya lanjutkan lagi di video selanjutnya.